Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Talani dengan NIM 13142428. Saya dari kelas 1A dengan program studi manajemen pendidikan dari Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan pendidikan, landasan filosofis, falsafat, dan hakikat perencanaan pendidikan. Di bab pertama yaitu perencanaan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan pendidikan merupakan suatu investasi pembangunan sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu masyarakat dan suatu bangsa. Maka perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dalam rangka mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada rumusan masalah, tujuan, terus kita masuk kepada inti pembahasan yaitu pengertian perencanaan pendidikan, tujuan dan manfaat perencanaan pendidikan, landasan filosofis, filsafat perencanaan pendidikan, dan hakikat perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan titik tolak atau sudut pandang dari pelaksanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan bertujuan untuk menentukan prioritas dalam melaksanakan dan penyelenggaraan pendidikan. Perencanaan pendidikan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, dan penyeluruhan pada suatu negara. Perencanaan pendidikan memerlukan kurun waktu yang tidak sebentar. Pelaksanaan perencanaan pendidikan tidak dapat diukur dan dinilai secara instan dan cepat. Terus ada tujuan dan manfaat perencanaan pendidikan, yakni yang pertama mengenai mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang kedua, mengetahui siapa saja yang terlibat atau struktur organisasi, baik kualifikasinya atau kuantitas. Yang ketiga, memberikan gambaran utuh tentang kegiatan pekerjaan. Terus ada manfaat juga, sebagaimana pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam suatu proses. Terus yang kedua, untuk menghemat waktu, alat, tenaga, dan juga biaya. Yang ketiga, sebagai petunjuk arah proses dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keempat, yaitu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik dari guru maupun siswa. Terus yang terakhir ada untuk bahasa penyusunan data agar terjadi keseimbangan dalam pekerjaan. Terus kita masuk pada landasan filosofis, yakni mempunyai filsafat pendidikan yang menyediakan kerangka untuk memahami tujuan dan proses pendidikan, mempengaruhi cara pandang dalam kurikulum, metode pengajar, dan evaluasi. Terus yang kedua ada nilai dasar, yakni mengenai pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai yang ingin dicapai, seperti keadilan, kebebasan, dan kebijaksanaan. Terus ada visi misinya juga, yakni menentukan arah jangka panjang dan sistem pendidikan sesuai dengan nilai yang filosofis yang dipegang. Nah, terus ada filsafat perencanaan pendidikan juga, yakni tentang filsafat ini digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisis filsafat terhadap lapangan pendidikan, yang mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikir mengenai pendidikan. Terus ada hakikat perencanaan. Hakikat perencanaan adalah suatu dasar dan terencana
untuk mewujudkan suatu belajar dari proses pembelajaran agar peserta tidak secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya serta masyarakat dan bangsa dan negara juga. Secara keseluruhan, hakikat perencanaan pendidikan sebagai landasan yang kuat untuk mengembangkan rencana pendidikan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan. Dengan memahami dan menerapkan hakikat ini, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih mampu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kesimpulan dari perencanaan pendidikan itu adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam rangka peningkatan mutu sistem pendidikan. Perencanaan yang ditentukan oleh cara, sifat, dan proses pengambilan keputusan. Selain perencanaan, pendidikan adalah suatu proses intelektual yang merumuskan, menimbang, serta memutuskan dengan keputusan yang harus diambil dan mempunyai konsisten internal yang membutuhkan rencana sistem dengan keputusan-keputusan lain dalam rangka mencapai tujuan bersama, yakni tujuan pendidikan nasional. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.